Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman para penonton. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara menyiapkan data, menyajikan data, uh, cara uh, menentukan kecembungan atau kerancingan data dan juga kemiringan data. Jadi, saya harap teman-teman menonton video ini secara full ya. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Fadil Syam. Saya dari kelas uh, Pendidikan Bahasa Inggris C 2017 Universitas Sulawesi Barat. Jadi, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Jadi pertama, kita harus menyiapkan data, memasukkan data ke dalam uh, aplikasi statistik. Jadi aplikasi yang saya pakai di sini adalah IBM PSS Statistik Data Editor ya, teman-teman. Jadi bisa kita lihat pada lembaran kerja pertama atau di lembar kerja data view ini seperti ini lembarnya. Dan kemudian kita akan memasukkan data ke dalam tabel-tabel atau kolom di dalam lembar kerja ini, teman-teman. Jadi sebelum kita memasukkan nilai atau data ke dalam kolom, pertama-tama kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu. Nah, dengan cara kita lihat di pojok bawah di sini, kita lihat ada data view dan ada variable view. Jadi kita klik variable view. Nah, kemudian di sini ada name. Jadi kita buat nama. Jadi membuat nama itu ada dua jenis. Yang pertama seperti ini, teman-teman. Misalnya 10 IPA 1. Ya, kita enter. Ya, kita enter. Jadi di 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 sini kita bisa lihat bahwa tidak ada spasi kelas yang tertulis di dalam di kelas ini ya, tidak ada spasi teman-teman, ya, tapi menggunakan huruf besar semua. Kemudian yang contoh kedua, kita bisa menggunakan huruf kecil dan menggunakan spasi, tapi kita pakai spasi garis mendatar bawah ya, seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Kita enter ya. Jadi saya rasa teman-teman bisa pahami bagaimana cara menuliskan nama kelas ya. Jadi di sini saya pakai huruf besar semua, satu ya. Kemudian enter ya. Nah, setelah di enter, kita kembali ke data view, klik data view. Nah, di sini akan otomatis terganti nama kelasnya. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita akan memasukkan data. Jadi data yang saya akan masukkan di sini yaitu secara dulu teman-teman, data yang sudah disiapkan oleh dosen pengampu mata kuliah statistik. Ya, data di sini ada 88, kemudian enter. Kita klik di kolomnya ya, teman-teman. Nah, kemudian 100, ketik 100 dan kemudian enter. Jadi di sini saya sebenarnya sudah menyalin. Jadi saya tinggal masukkan datanya. Ya. Jadi ada 22 siswa dengan nilai masing-masing. Sini sudah tertera. Jadi langkah pertama untuk menentukan atau bagaimana mengukur kemiringan data, atau sebelum mengukur kemiringan data dan kecembungan data, kita harus menganalisis data statistik deskriptif. Ya, sebelum itu kita untuk menganalisis data ini, seperti misalnya kita mau menentukan median, modus dan mean-nya. Di sini ada fitur analyze, kita klik menu analyze maksud saya, kita klik, kemudian descriptive statistik, kemudian frequencies. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik kelas yang ada di sisi kiri kita, kemudian kita klik tanda panah untuk mengarah ke sisi kanan. Nah, sudah dipindahkan teman-teman.
Jadi setelah itu, untuk menentukan mean, median, dan modusnya, kita bisa lihat di central tendency ini. Kita bisa lihat di central tendency. Jadi kita contreng, misalnya mean, kita contreng. Kemudian median dan juga modus. Nah, mode ini adalah modus ya. Jadi kita klik continue. Setelah continue, kita oke. Tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat teman-teman. Nah ini sudah muncul ya. Jadi mean atau nilai nilai rata-ratanya yaitu 77,9 sekian ya teman-teman. Jadi median atau nilai tengahnya adalah 75. Dan kemudian modusnya atau nilai yang sering muncul yaitu 71. Oke, teman-teman, bisa kita lihat bahwa bagaimana, kemudian yang kedua, bagaimana langkah untuk membuat membuat diagramnya, maksud saya teman-teman. Jadi kita kembali klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frequencies. Ya, jadi tadi kan kita masuk di statistik. Nah, untuk membuatkan diagramnya yaitu kita masuk di chart. Jadi kita bisa klik, tergantung chart apa yang kita diagram apa yang kita inginkan, apakah diagram batang, apakah diagram lingkaran, atau histogram teman-teman ya. Di sini sudah tersedia. Jadi misalnya kita buka histogram, kita klik bar saja. Kita klik bar chart ya. Kemudian oke, dan kemudian maksud saya continue, kemudian oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Di sini sudah ada diagram batang dari data tersebut teman-teman. Jadi kita kembali. Jadi bagaimana cara kemudian langkah selanjutnya? Bagaimana cara menentukan kemiringan data? Jadi kita kembali klik analyze. Kita klik analyze. Kemudian descriptive statistik. Kemudian frequencies. Nah, kita kembali ke statistik lagi teman-teman. Jadi kita hilangkan dulu contrengan ini. Nah, untuk menentukan kemiringan data, kita klik skewness. Nah, ini skewness adalah kemiringan data. Dan bagaimana cara kita menentukan kecembungan atau kerincingan data, itu kita centrang yang namanya yang di sini kurtosis ya, kurtosis. Kemudian kita continue, kemudian oke. Jadi kita tunggu beberapa saat hingga muncul ini tabel ini ya. Jadi bisa kita baca bahwa di sini kita bisa lihat teman-teman statistiknya ya. Jadi di sini ada 399 nilai skewnessnya itu 0 minus ya, kita baca nih minus ini karena ada koma ya. Minus 0,399, dan kemudian standar error of skewnessnya itu 0,491, kurtosisnya minus 0,205, kemudian standar error of kurtosisnya adalah 0,953. Jadi sebagai kesimpulan dari data tadi dapat disimpulkan bahwa skewnessnya itu tidak simetris, karena menunjukkan bahwa nilai skewnessnya itu negatif. Jadi disebut simetrik karena negatif, jadi miring ke kiri ya, yaitu minus 0,399. Dan kemudian kurtosisnya dapat kita simpulkan bahwa hasil kurtosisnya di sini adalah
minus 0,205. Dengan kata lain, ini puncak kurvanya apa ya? Puncak kurvanya yaitu termasuk ke dalam jenis kurtosis. Kan karena jenis kurtosis itu ada 3. Jadi di sini jenis kurtosis yang tertera dari hasil yang tersedia di sini yaitu jenis kurtosis karena ini merupakan kurva distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Bisa kita lihat di sini hampir mendatar secara keseluruhan teman-teman dari distribusi normal. Jadi kita ini termasuk ke dalam platykurtic kalau tidak salah ya platykurtic. Jadi kurtosisnya di sini platykurtic karena memiliki puncak hampir mendatar secara keseluruhan ini. Lebih banyak yang hampir mendatar daripada yang lebih ke atas, cenderung ke atas teman-teman. Jadi kalau misalnya kita gambarkan kurvanya akan seperti ini ya. Jadi ini termasuk kurtosis platykurtic, kurva distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar dari distribusi normal. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dan kemudian yang kedua, yang terakhir, perlu saya ingatkan teman-teman sebelum saya menutup video ini. Perlu saya jelaskan kepada teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan dan jadilah pahlawan hari ini untuk melawan era atau yang sekarang menjadi perang dunia ini adalah virus corona atau yang disebut COVID-19 teman-teman. Jadi tetap jaga kesehatan, jadilah pahlawan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang banyak tentunya teman-teman. Jadi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas menonton video ini sampai akhir video. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya juga manusia biasa, jadi tentunya ada kesalahan, apalagi ini membuat video pertama membuat video tutorial pertama dalam hidup saya ini teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan, itu yang bisa saya berikan tutorial. Saya Riz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.